Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sore di bulan puasa, saya teringat tahun kemarin ketika saya buat video bersama Alvin. Ya. Dan kondisi saat ini memang udah jauh berbeda banget dengan yang tahun kemarin. Di sini rame kalau di bulan puasa, 1 bulan penuh ada acara Ramadan Fair. Dan sekarang kosong melompong seperti ini, dan ini sesuatu yang sangat-sangat tidak pernah kita kebayang dalam beberapa dekade belakangan ini. Dan kedua, kondisi ini sungguh meradikalisme semua apa yang sudah kita tahu tentang hidup. Jadi banyak teman-teman yang work from home, banyak teman-teman di PHK, tidak bisa bekerja lagi seperti semula. Di tahun 2020 ini memang sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi, guys. Dan saya bersama Apin saat ini di sini untuk mengenang kembali masa 1 tahun yang lalu. Dan ini adalah episode video yang udah dijanjikan sama Apin. Bagaimana, Pen? Ya, jadi settingannya, sorry ada suara bising. Nggak masalah sih. Oke. Jadi betul yang dibilang oleh rekan saya bahwa kita mengenang kembali gitu di tempat yang sama, bahkan menggunakan baju yang sama. Oke, dengan situasi yang berbeda. Oke, sesuatu yang memang tidak pernah kita ekspektasi terjadi tapi terjadi gitu loh. And it's the facts gitu. Ini yang memang sesuatu yang harus kita lihat bahwa inilah yang terjadi, dan sesuatu yang harus kita pikirkan, ini habit barunya kita harus kayak gimana sih gitu. Ya, betul banget. Jadi kita sekarang semua sama ya. Kita pakai masker. Kita hidup di antara pandemi, di mana kesehatan saat ini itu dipertaruhkan nilai harga dirinya. Walaupun kita sehat, belum tentu kita tidak terserang oleh yang dinamakan dengan COVID-19. Dan seperti di video saya sebelumnya ada saya bilang, saat ini kita harus restart diri dan restart kebangsaan. Artinya apa? Bahwa kepekaan sosial kita itu harus tinggi itu saat ini. Karena COVID-19 ini bukan hanya menyerang kesehatan kita saja, tapi dari segi lini ekonomi, sosial, dan budaya baru juga ada gara-gara COVID-19. Budaya barunya apa? Kita nggak boleh salaman, guys. Kita nggak boleh ngomong terlalu dekat. Kita nggak, mohon maaf, kebijakan pemerintah seperti nggak boleh sholat Idul Fitri besok itu juga nggak boleh. Saya jujur selama bulan puasa, selama COVID ini diberlakukan tidak boleh sholat Jumat, nggak pernah sholat Jumatan, guys. Inilah budaya baru yang jangan sampai itu nanti pada saat kita mulai dibolehkan ke masjid, kita jadi malas ke masjid. Sudah terbiasa. Kan udah terbiasa kan? Ya. Tapi memang jadi miris ketika kita melihat di satu sisi banyak apa namanya? Ini tempat perbelanjaan itu rame. Padahal kalau kita berpikir logis ya, 2 tahun ke depan ini adalah trouble yang luar biasa yang harus kita antisipasi, guys. Pertama, sekarang mungkin kita bisa hidup dengan hanya uang 2 juta ya, karena kita punya tabungan yang kemarin. Dan dampak daripada pandemi ini nggak terlalu terasa banget. Tapi 2 tahun ke depan, ketika orang sudah tidak ada yang bekerja, tidak ada lagi bisnis yang bisa dijalankan secara konvensional. Terus solusinya gimana? Contohnya Bapak Apen selain sebagai seorang host di Sengkol Lombok, dia juga punya kegiatan lain. Dan sekarang work from home. Pertama membuat kita bosan kalau kita nggak aktif sih, kalau kita nggak kreatif. Terus kedua, tabungan mulai menipis, guys. Pasti ya. Pasti. Tabungan mulai menipis karena kita ruang gerak kita untuk mencari tambahan tuh nggak ada. Sehingga apa yang harus kita lakukan saat ini adalah pertama, sekarang harus cerdas secara finansial. Manajemen itu harus tepat. Kalian jangan terlalu boros lah dalam menggunakan uang. Kalian harus berpikir yang mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Ya,
Dan sebenarnya kalau kita melihat sisi baiknya dulu ya, walaupun COVID ini menurut banyak orang sih dangerous sekali ya, tapi ya mungkin selalu ada sisi baiknya. Misalkan satu nih, karena COVID ini kita mulai peduli sekali dengan kesehatan kan. Kita kayak berlomba-lomba untuk meningkatkan imunitas. Yang sebelumnya mana kita peduli, nggak pernah kita peduli. Sekarang ayo dong vitamin gitu. Itu selalu kita cari sekarang. Kemudian kedua, cuci tangan nggak ya? Makan cuci tangan, sabun loh ya gitu. Kayaknya kita mulai aware sama itu loh. Kemudian masalah finansial, kita harus berpikir nih kayak kalau semua sudah membaik. Kalau seandainya terjadi lagi seperti ini, saya harus memanajemen keuangan lebih baik gitu. Itu banyak sekali sebenarnya hal positif kalau kita lihat. Jadi teman-teman biar nggak hanya melihat sisi negatifnya saja gitu ya. Biar sisi kuenya bukan hanya pada satu sisi, tapi lihat dulu sisi yang lain. Ya pasti ada sesuatu yang, karena kan setiap rencana Tuhan pasti ada hal yang baik kan. Dan ini juga termasuk rencana Tuhan, ya kan? Jadi marilah kita sama-sama untuk berbaik sangka juga, terhadap Snuzon bahwa memang ini rencana Tuhan. Betul juga sih, makanya kita juga menghimbau sih melalui video-video ini dan video-video yang sebelumnya juga sering saya upload bahwa oke lah guys, kita peduli sesama kita peduli sama diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang kita cintai lah seputaran kita untuk stay at home. Tradisi baju lebaran oke lah, gak apa-apa tradisi baju lebaran. Tapi apakah baju lebaran kita butuhin kalau masih punya yang lain? Karena pertama saya bilang, kita bicara finansial, gak gampang loh sekarang nyari uang di saat-saat kayak begini. Karena kalian bisa lihat ya, banyak tempat-tempat yang tempat pariwisata tutup, hotel, restoran, terus orang yang kerja di bidang pariwisata itu udah mulai nggak bisa kayak dulu lagi. Terus apa lagi ya, tempat-tempat yang udah mulai, tempat-tempat kerumunan, orang-orang mau pergi jalan-jalan traveling udah nggak bisa lagi. Ada mau pergi tur-tur bareng nggak bisa, mau gathering nggak bisa guys. Jadi kalian harus pahamin itu, pintar dan bijaklah dalam mempergunakan kalian punya aset dan investasi. Karena COVID-19 ini kita nggak tahu kapan dia akan berakhir. Kalau perkiraan saya dan perkiraan orang-orang hebat di sana, COVID-19 itu pertama vaksinnya belum ditemukan ya. Terus kedua, untuk satu-satunya cara kita supaya tidak lagi menyebar COVID-19 ini adalah dengan memutus rantai penyebaran. Tapi apa itu mungkin terjadi ketika kita melihat sosial masyarakat kita seperti ini? Masih seperti dulu ya. Budaya belanja berkerumun itu memang tidak pernah hilang, tidak cepat hilang ya. Tapi budaya sholat kayaknya cepat sekali hilang. Ya cepat sekali hilang ya. Tapi budaya berbelanja itu I don't care gitu kayak. Iya. Jadi bagi saya pribadi ya, saya nggak terlalu mikir sih baju lebaran tuh mungkin gimana, mau kayak seperti apa. Karena masih bisa pakai Photoshop kan. Oh iya betul. Yo kan karena kita kan nggak pernah ketemu sama orang kan, paling cuma ngupload foto baru, udah ya pakai Photoshop aja. Terus juga kita nggak akan jalan-jalan ngecek atau berpesona gitu kan? Iya betul. Jadi gini guys, kembali lagi ya, bahasan kita memang udah panjang lebar sana kemari, tapi saya ingatkan bahwa Semko Lombok bersama dengan channelnya yang ngapin tuh apa? LISL channel. Oke. Jadi Semko Lombok adalah channel YouTube di mana di sana adalah buzzer untuk memberikan edukasi kepada teman-teman dan hiburan kepada teman-teman. Ya terkadang sih kita ada salahnya, mungkin kita membuat video namanya manusia kan, ada kadang hilapnya, dan tidak semua video yang saya buat itu juga menyenangkan hati orang. Karena selalu ada pro dan kontra. Tapi bagaimanapun juga kembalilah kita ke hiburannya lah gitu. Kalau pelajaran yang baik-baik silakan diambil, yang buruk-buruknya udah lupain aja. Sekarang dipikirkan lagi, mungkin itu baik. Maksud dari omongan saya adalah sebenarnya saya kepingin sekali membuat video yang menyeramkan tentang COVID ini. Bagaimana kondisi di Italia, bagaimana kondisi di Amerika, bagaimana kondisi di Ekuador. Tapi saya juga takut, saudara. Takut kalau ngelihat video kayak gitu. Betul. Nah, apalagi itu yang saya buat untuk dikonsumsi sama teman-teman. Ya. Cukuplah saya ngasih tahu bahwa COVID itu berbahaya, bla 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 gini. Kalian buka link WHO, baca ini loh, COVID itu seperti ini.
Itu maksud saya. Ya betul, karena tidak sedikit teman-teman di sosial media itu sangat hobi sekali share hal yang sangat ketika kita melihat astaga seperti ini ya orang yang mati berserakan dan sebagainya. Saya nggak tahu sebenarnya itu benefitnya apa bagi kita. Saya nggak tahu. Kalau sebenarnya untuk menceritakan informasi, bukankah cukup kita mengatakan bahwa ini cukup berbahaya gitu dan that's all gitu. Tanpa harus menunjukkan bahwa ini mati di sini, ini mati di sini. Ini tidak akan mengubah keadaan, tidak akan membuat orang mati jadi hidup juga kan, tapi akan mempengaruhi kita stres gitu loh. Betul. Kita Kepanikan. Panik lah. Sama nggak panik lihat orang mati kayak gitu. Jadi kalau dibilang media membesar-besarkan terkait dengan COVID ini, saya rasa media nggak membesar-besarkan sih. Di blow up juga enggak. Tapi yang masyarakat yang membantu mengakses ya. gitu. Masyarakat yang membantu men-share juga banyak. Saya tidak tahu. Walaupun di statusnya adalah doa, semoga kita terhindar dari semua ini. Di bawahnya orang mati berserakan. Ya walaupun doa juga stres juga kita lihat. Kadang Oh my god. Masukin yang video-video seperti itu Ya. gitu. Makanya ada beberapa video yang udah saya hapus juga sih. Karena saya nggak mau membangun stigma buruk juga. Jadi kalau dia udah kelebihan dia viralnya saya hapus dia karena saya nggak mau ada stigma. Saya maunya itu yang fun, yang kita ketawa, yang happy, yang edukasi seperti ini. Di saat Seperti halnya seperti sekarang ini ini kita ya. ngeliat kameramen kita udah ngantuk, udah kecapean, kan? Sudah bertumpu pada Udah- tiang iya. untuk tidur. Sambil udah megang udah kamera. dia megang kamera ini kan pakai gimbal, nggak pakai tripod. Udah ditaruh di perut guys kayak gini guys. Nah contoh yang seperti inilah. Jadi kami di sini juga ngobrol ngebacot ya istilahnya kalau kasar gitu ya, tapi Dia yang ngebaca gue enggak ya. untuk ngejelasin aja sih sebenarnya bahwa Ya. perubahan itu kenapa kita ngambil videonya di sini biar dilihat gitu. Tahun kemarin rame sekarang enggak, dan kita menceritakan perjalanan apa yang sudah kita lakukan selama ini di sini. Ya betul. Sekarang tidak bersih, tahun kemarin juga tidak bersih juga sih. Nah sekarang udah banyak pohon-pohon kayak gini. Kalau dulu enggak. Kalau dulu enggak. Ini tuh shoot itu tak. Tuh. Udah enggak ada lagi orang main volley, orang olahraga di sini. Itu guys membuktikan bahwa tidak ada orang duduk di sana lagi untuk nonton orang main volley atau latihan olahraga. Kecuali yang datang untuk buat konten. Kecuali orang ternyata buat konten kayak kita. Oke. Saya kepingin main skateboard di sini, cuman saya ngelihat di sini kayaknya masih runtak-runtak, tapi bagus juga sebenarnya kalau untuk kita pakai main skateboard. Dan guys, mungkin cukup ini sobat. Ya. Or ada lagi yang kita mau sampaikan sambil ngobrol? Itu aja sih sebenarnya yang tadi kita udah nyampein bahwa walaupun kita bukan orang besar ya, tapi setidaknya kita kesini. Ya karena kita peduli lah ya. Ya. Kita menjadi buzzer bagaimana supaya teman-teman sadar. COVID-19 itu nggak ada obatnya guys. Obatnya satu, diam di rumah. Naikin imun. Ya kan? Cari Obatnya vitamin diam C. di rumah, nggak usah lah kelayapan, keluyuran, terus berdesak-desakan di tempat rame hanya untuk sekedar nyari sensasi atau nyari sesuatu yang mungkin kalian nggak terlalu butuh. Nah, berdesak-desakan dapatnya cuma celana pendek juga. Desak-desakan cuma untuk ngeliat harganya berapa. Dan hanya untuk melihat harga loh ya. Banyak orang yang untuk beli. berdesak-desakan hanya untuk membandingkan harga toko A dengan toko B. Keren. Saya jadi teringat lucu teman saya cerita. Ya. Telah terjunjung seorang pemuda karena telat mendapatkan THR. Dia hanya melihat-lihat harga di salah satu toko baju. Dan itu untuk datang ke sana tulus dengan penuh perjuangan banget. Kenapa saya bilang penuh perjuangan? Karena dunia saat ini lagi krisis kayak gini kan. Tapi masih dia juga ada keinginan untuk itu. Kalau orang lain kan kita tidur di rumah selesai kan. Tuh. Dan Auya ini lagi kembali guys. Jadi untuk membangun spirit mental ke depannya, ini sih terserah kalian sih. Cuman beberapa teman sudah ngomong sama saya cerita bahwa tradisi baju lebaran itu udah ditanamkan dari dia kecil. Dan semoga orang tua saat ini ketika dia punya anak kecil jangan menanamkan hal-hal yang sifatnya akan menjadi bumerang buat mereka sendiri. Sekarang ayo, karena tradisi itu mereka sekarang banyak menuhin toko-toko baju guys. Betul. Habit bro, tidak budaya. Udah susah untuk dihilangkan. Nah sekarang dengan ini kan kita ada budaya baru kita bangun gitu kan. Ya
betul. Oke, work from home itu salah satu budaya loh ya. Kita kerja di rumah itu salah satu budaya. Dan kita besok sambung lagi. Ya, karena sudah mulai mau maghrib ya. Dari tadi kita ngoceh aja, dan satu yang saya ingat, kayak dia bilang apin, maghrib. Mau maghrib ya. Kan kita pas puasa loh ini, Ramadan sore bro. Ya, cuma masih panas sih. Oke, kita cari tempat yang teduh. Kita lanjutkan nanti. Untuk video ini kita cukupin aja ya. Ya. Nanti kita buat lagi yang lain. Siap. Oke, terima kasih banyak. Bye everyone. Jangan lupa kalian tetap ngikutin Sengkol Lombok fanpage di FB kita, dan nanti di sana kita bisa terima loh kalau ada yang mau kerjasama kolaborasi merek. Kami bersedia di endorse untuk segala jenis macam promosi, bisa HP, bisa baju, karena kami punya fotografer yang bisa membuat barang produk Anda itu menjadi lebih eye catching. Ada modelnya juga yang akan pastilah yang eye catching lah buat teman-teman yang pingin membuat endorse buat kita. Silahkan tinggal dihubungin nanti di Sengkol Lombok fanpage. Ya. Kalau mau di YouTube juga bisa. Kita udah punya puluhan ribu subscriber dengan viewer udah jutaan. Kalian tinggal pilih lah harga, nanti kita bisa nego-negoan. Apalagi ini kan kita teman-teman sendiri yang lokal untuk kita membantu UKM bisnis kecil. Jadi kami silahkan teman-teman yang ingin dibantu promosi lewat media online, kami siap untuk membuatkan video-video kreatif buat kalian, karena kami udah punya tim kreatif. Dan kalau mau promosi untuk ke luar negeri juga boleh. Betul. Kita bisa bilingual loh, bahasanya bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Inggris untuk reviewnya. Jadi teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris nanti bisa subscribe channel saya ya, LASL channel gitu. Nanti belajar bahasa Inggris sana. Dan juga buat yang ingin promosi seperti tadi itu, Ya. silakan Bapak nanti jelaskan bahwa nge-reviewnya kita bisa pakai bahasa Inggris. Ya. Dan kalau ada Betul. nanti barang yang mau direview pakai bahasa Inggris dan diterjemahkan Oke. sama beliau. Siap. Oke? Sip. Oke. Itu aja. Terima kasih. Kalau ada yang mau endorse baju, terus apa lagi? HP, Semua barang lah. makanan. Makanan yang saya mau sebenarnya biar bentot seneng. Makanan, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, saya Uut Notasari. Jangan lupa nonton terus channel Sengkol Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget Lombok. Love you.